Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di RN Cinema. Kali ini Mimin bakal lanjutin alur cerita Bad and Crazy episode ke-4. Scene diawali ketika Ryu lagi di kamar mandi lagi mengingat kejadian sebelumnya. Ryu berlutut minta maaf sama Do Yugon sambil menyerahkan kalung yang dipakai Jong Yuna. Gak lama, Do Yugon tuh nunjukin rekaman ucapan ulang tahun Jong Yuna buat anaknya yang bernama Jong In-soo. Terus Ryu ingat kalau Jong Yuna itu dibunuh, ingat ucapan anaknya Jong Yuna. Ryu tuh nangis menyesal. Gak lama Ryu nerima telepon ternyata dari Oh Gyong Tae. Oh Gyong Tae minta tolong karena lagi dikejar seseorang. 2 jam sebelum kematian Do In Bom, lagi di rumah sakit nih, Do In Bom tuh menyuntikin suatu cairan ke Oh Gyong Tae supaya Oh Gyong Tae ini meninggal. Tiba-tiba Do In Bom ini kaget karena dipanggil bawahannya. Gak lama, Do In Bom itu keluar, gak jadi tuh nyuntikin cairannya. Malah marah-marah sama bawahannya. Oh Gyong Tae pun ngumpet dan berhasil kabur memasuki mobil Do In Bom. Di mobil Do In Bom, Oh Gyong Tae kekeh nanyain kalau pembunuh Jong Yuna itu dia. Do In Bom bilang, bukan dia tapi Do Yugon. Sambil bilang bisa kasih bukti berupa perekam suara. Abis itu Oh Gyong Tae kabur. Selesai nerima telepon, tiba-tiba Do Yugon masuk ke kamar mandi. Malah Do Yugon ini nanya, lagi buru-buru kan? Ditungguin Oh Gyong Tae, katanya kabur dari rumah sakit. Ryu cuman diam. Gak lama Do Yugon pun bertemu dengan seorang bandar narkoba. Di sini ada cewek dan cowok ya. Yang cewek bernama Yong. Bandar narkoba ini mereka lapor kalau Do In Bom ini udah meninggal dan terekam di sebuah HP. Terus Yong bilang kalau Do In Bom ini sempat ngasih perekam suara ke Oh Gyong Tae. Di sebuah kedai ada Hae-gyum dan Kim Gye-sik lagi ngobrol tentang Tak Min-soo yang meninggal saat pengejaran seseorang. Dan informannya pun tewas. Semua ini mengarah ke Do Yugon. Yang lebih aneh, pembunuhnya Sim Sang-ho itu amat mengagumi Tak Min-soo. Bahkan Tak Min-soo ini pernah membantu Sim Sang-ho terbebas dari narkoba. Dan hubungan mereka itu baik. Kim Gye-sik pun punya rencana tangkap dulu Do Yugon. Ryu pun akhirnya bertemu dengan Oh Gyong Tae. Oh Gyong Tae cerita Do In Bom ambil memori di boneka, ngebobol rumah, bahkan ngebakar rumah Oh Gyong Tae. Tapi pembunuh aslinya adalah Do Yugon. Ryu udah tahu semua, tapi nggak bisa berbuat apa-apa karena memang nggak ada saksi ataupun bukti. Gak lama Oh Gyong Tae ngeluarin perekam suara Do In Bom, tapi itu semua bukti tidak langsung. Yang dibutuhkan itu adalah bukti langsung Do Yugon mengaku membunuh Jong Yuna. Ryu pun pamit keluar. Ryu teringat lagi pas ketemu Do Yugon, diminta mengundurkan diri dan kerja di tempat lain. Lanjut, Ryu telepon Do Yugon ngasih tahu keberadaan Oh Gyong Tae. Gak lama, Do Yugon, bandar narkoba cowok sama anak buahnya datang. Tersisa di ruangan tersebut, Ryu, Do Yugon, dan Oh Gyong Tae. Yang lain nunggu di bawah. Ryu malah ambil perekam. Oh Gyong Tae dipukulin Do Yugon sampai Oh Gyong Tae lemas. Ternyata ini merupakan rencana dari Ryu, Oh Gyong Tae, Yang Jae-sung, dan Hae-gyum untuk menangkap Do Yugon dengan cara mendapatkan pengakuan Do Yugon membunuh Jong Yuna. Ketika pengakuan tersebut didapat, langsung polisi meringkus penjahat. Ryu balik nyerang Do Yugon sambil maki-maki sampai akhirnya Do Yugon ini jatuh ke lantai. Kemudian Ryu nanyain kabar Oh Gyong Tae yang udah lemas di lantai. Ketika itu, bandar narkoba cowok ini datang. Do Yugon pun nyuruh buat ngabisin Ryu dan Oh Gyong Tae. Yang Jason dan Hae-gyum yang udah mendengar pengakuan Do Yugon tuh langsung tuh datang ke TKP. Di bawah mereka ketemu sama anak buahnya Do Yugon dan berantem. Di atas, dengan secepat kilat, Ryu ini dikalahkan sama bandar narkoba yang cowok. Kemudian, bandar narkoba cowok ini sama Do Yugon kabur. Lagi kabur, mereka berdua tuh lihat anak buahnya juga lagi tarung nih sama polisi di bawah. Gak lama Ryu tuh teriak manggil, Do Yugon! Ryu lari ngejar mereka berdua. Tiba-tiba Do Yugon bun dan bandar narkoba cowok ini berhenti. Malah nanya Do Yugon ini, Ryu kamu sendirian? Terus bilang ke bandar narkoba yang cowok ini gini, katanya kamu tuh petarung yang hebat, coba buktikan. Awalnya Ryu berhasil memukul bandar narkoba cowok tersebut ya. Kemudian cowok tersebut akhirnya nyerang balik nih. Di sini mereka adu jotos.
Kemudian Ryu kalah, terlentang di tanah. Saat Do-yugon dan bandar ini mau pergi, tiba-tiba Ryu bangun pelan-pelan sambil bilang, "Bau busuk ini karena kalian. Tempat ini bau sampah." Nah, di sini nih Ryu itu udah ganti mode nih, jadi munculnya si Kei. Langsung tuh maju si Kei melawan bandar narkoba yang cowok. Lanjut mukulin cowok itu. Gak lama, cowok itu pun KO ditendang sama si Kei. Do-yugon yang takut pun lari, dikejar sampai ke pojokan. Gak ada tempat nih buat kabur. Pas Kei mau maju, di sini Ryu muncul dan bilang ke Kei, "Di sini bagiannya aku ya." Dan Ryu bilang, "Aku harus membalas Do-yugon atas perbuatannya kepadaku." Do-yugon masih aja tuh ngoceh. Terus dijawab sama Ryu, "Iya, kamu Do-yugon. Kamu ditangkap atas pembunuhan Jong-yuna dan menyerang Opsir Oh-gyong-tae." Do-yugon pun masih membela diri. Gak lama dipukul sama Ryu sampai jatuh. Kei yang di belakang nih, yang lagi menyaksikan hal tersebut pun bangga sama Ryu. Akhirnya, Do-yugon beserta anak buahnya berhasil diringkus polisi dengan bukti kuat. Kemudian di TV ramai memberitakan bahwa Oh Gyong-tae yang bersalah sebenarnya adalah polisi yang benar, bahwa Oh Gyong-tae ini adalah pahlawan gitu. Yong dan bandar narkoba cowok nih lagi di jalan. Lagi ngeliat nih berita bahwa ada Do-yugon ini ditangkap atas pelanggaran narkoba dan pembunuhan. Besok harinya di penjara, Do-yugon lagi diskusi sama pengacara. Pengacaranya tuh kasih saran ke Do-yugon untuk ngaku tuduhan itu dengan alibi melakukannya di bawah pengaruh obat. Keesokan harinya, Ryu ke rumah Jong In-soo. Di situ sudah ada Oh Gyong-tae dan pamannya Jong In-soo. Gak lama datang Yang Jae-sun. Mereka semua makan-makan. Ryu ketemu pamannya Jong In-soo. Pamannya ini menjelaskan kalau dia harus dapat uang asuransi karena Jong Yuna minta pamannya Jong In-soo ini buat ngerawat membesarkan Jong In-soo jika terjadi sesuatu terhadap Jong Yuna. Padahal sebelumnya Ryu itu udah seuzon nih sama pamannya. Ryu pun gak lama kasih lihat video Jong Yuna untuk anaknya. Di kepolisian Munyang, Kim Gae-sik pun disambut timnya dan langsung rapat membahas Do-yugon yang memiliki narkoba yang dikenal Pupil, yang katanya terbaik dari harga dan kualitasnya. Fokus polisi sekarang lagi nyari jalur distribusi, jadi kemungkinan besar Tak Min-soo ini dibunuh oleh orang-orang yang berkaitan dengan narkoba tersebut. Gak lama ada polisi baru nih ngasih pendapat kalau Sim Sang-ho yang membunuh Tak Min-soo itu mengurus narkoba jenis rendah. Apa Min-soo itu ada hubungannya sama sindikat narkoba? Di satu sisi, Do-yugon pun gak ngasih petunjuk apapun, gak mau kerjasama sama polisi. Ryu lagi ketemu atasannya, bahkan Ryu kaget atas pembebasan penyelidikan terhadap dirinya. Gak lama, Ryu telepon jaksa muda yang menyelidiki kasus Ryu dan ngomongin rekening pinjaman. Jaksa itu bilang kalau Ryu melakukan donasi ke penampungan remaja impian. Lanjut Ryu datang ke penampungan remaja impian, minta balikin tuh donasinya. Dan bilang kalau itu bukan Ryu tapi sosok gila itu yang melakukan donasi. Lanjut Ryu maksa sosok Kei ini keluar, bahkan ngancem mau loncat bunuh diri. Gak lama Kei yang jail pun muncul. Ryu marah dan bilang kalau dia tuh perlu nabung susah payah supaya dapat uang tersebut. Tapi Kei pun menampar balik dengan pertanyaan susah payah dengan cara apa? Menjilat berdebah seperti Do-yugon. Kamu berlutut memohon kepada pembunuh itu untuk mengampunimu. Itu kan cara kamu nabung sedikit-sedikit, bikin malu aja. Masih nggak kapok, kata Kei di sini. Di sini Ryu udah mulai kayak agak sadar ya. Kemudian di penjara, Do-yugon itu lagi kedatangan tamu yaitu Hae-gyum dan Kim Gae-sik. Lanjut, Do-yugon pun ditanya, siapa sih pemasok narkoba pupil tersebut? Do-yugon malah jawab, Tak Min-soo. Mungkin enggak, mungkin tidak. Dia malah bercandain polisi. Ryu yang gak punya uang akhirnya pindah ke rumah ibunya. Kei bisa muncul kapan aja, Ryu pun udah terbiasa gitu ya. Kei punya jatah waktu dari tengah malam hingga matahari terbit buat menghukum orang jahat. Kalau siang, waktunya Ryu kerja. Supaya Ryu itu nggak berkhianat sama si Kei, Ryu itu akhirnya bikin kamera CCTV yang dipasang di jamnya. Nggak lama, kumat lagi Ryu yang nakal. Tiba-tiba dia pergi ke sebuah klub, ninggalin jam tangannya itu di mobil dan ketemu sama manajer klub tersebut.
yang lagi diselidiki karena menerima suap. Ryu minta dibawakan buku besar, tapi malah menerima suap. Tiba-tiba Kei pun muncul dan mendapatkan buku besar, uang suapnya pun dibalikin. Di penjara, Do-Yugon lagi ketemu sama pengacara, ngebahas hakim yang nanti ditemui di persidangan. Gak lama Do-Yugon minta diteleponin ke Yong. Ketika telepon, Yong hanya diam, kemudian mematikan panggilan. Setelah itu, Do-Yugon berjalan di lorong sel. Tiba-tiba, Do-Yugon diserang ditusuk berkali-kali perutnya oleh narapidana yang tidak dikenal. Pas tengah malam, jam 12, Kei pun bangun ke rumah Haegeum. Kei ini bucin banget sama Haegeum, bahkan ngirimin bunga. Gak lama, Haegeum yang dengar kabar Do-Yugon itu langsung ke rumah sakit. Do-Yugon bilang kalau sindikat narkoba itu berniat menyingkirkan Do-Yugon. Haegeum bilang ini waktunya supaya Do-Yugon membelot. Pindahin ke lapas lain malam ini juga. Di tengah perjalanan, mobil mendadak berhenti karena hampir nabrak seorang cowok muda pakai gelang ada tulisannya. Gak lama, bus yang ditumpangi Do-Yugon itu ditabrak sebuah truk besar. Dan muncul seorang laki-laki. Yang satu itu matanya berwarna biru, yang satu warnanya hitam. Entah biru atau abu-abu ya, kurang jelas guys. Semua orang di bus itu meninggal ditusuk kecuali Haegeum. Haegeum pun jadi kambing hitam. Haegeum sekarang ada di ruang interogasi nih. Nah, di luar itu, Kei sama Ryu tuh lagi berantem. Kei yang bucin itu pengen banget nolongin Haegeum, bahkan bilang bakalan pergi selama-lamanya asal Haegeum itu selamat. Langsung dong, Ryu berjanji bakal nyelamatin Haegeum. Aksi gila apa lagi ya yang akan dilakukan Kei dan Ryu saat menolong Haegeum? Tonton terus alur cerita Bad and Crazy di channel ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini biar Mimin makin semangat bikin video lainnya. Terima kasih.